Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu baik buat setiap kita anak-anaknya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang saya beri judul Sabar Menanti Waktu Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik pasal 12 ayatnya yang ke-32, di sana dikatakan dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Tuhan, Dia adalah sutradara agung buat kita. Dia punya skenario buat setiap kita anak-anaknya. Dan kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu adalah baik. Tetapi seringkali kehendak bebas atau ketidaksabaran kita yang jadi penyebab kenapa kita tidak mengalami penggenapan janji Allah itu di dalam kehidupan kita. Seringkali kita anak-anak Tuhan, kita mulai tergesa-gesa. Kita tidak sabar. Kita pengennya serba instan. Kita pengennya semua serba cepat. Tapi perlu diingat bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11a, di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan ada masalah, ada pencobaan kita alami di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi perlu Bapak Ibu tahu itu adalah merupakan proses ilahi yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Allah bekerja melalui proses. Di dalam sekolah kehidupan kita, Tuhan punya rancangan yang indah. Sebab kita percaya bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan punya sesuatu yang indah Tuhan sudah siapkan buat kita. Buat Tuhan, untuk Tuhan mengubah segala sesuatu itu adalah hal yang mudah. Dia adalah Allah atas ruang dan waktu. Sehingga Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit Dia bisa sembuhkan, bahkan yang mati sekalipun Dia bisa bangkitkan. Sehingga kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari demi hari membuat kita justru mengeluh. Seringkali kita merasa, Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong saya? Tuhan, mengapa Engkau hanya berdiam? Mengapa yang seringkali kita ucapkan kepada Tuhan. Tetapi kita tahu akhirnya seringkali justru kita menjadi kecewa. Dan kita tidak lagi tekun mencari Tuhan. Kita tidak lagi tekun menantikan Tuhan. Seperti ayat yang pertama kita baca di atas tadi. Di sana bahwa dikatakan Bani Isakar. Dia adalah orang-orang yang mengerti waktu Tuhan. Sehingga mereka tidak gegabah di dalam mereka bertindak. Saat mereka mau bertindak karena mereka punya pengertian. Mereka punya pengertian waktu yang baik tentang Tuhan. Maka mereka tidak sembrono di dalam mereka mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kisah Alkitab kalau kita melihat Daud. Ketika Daud dia menghadapi atau dia melawan orang Filistin, dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus dia perbuat? Apakah dia harus menyerang? Apakah dia harus menunggu? Itulah yang dilakukan Daud. Daud lebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Daud mengerti waktu yang tepat yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Kalau kita melihat di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah
tentara orang Filistin. Inilah firman Tuhan. Daud dia sabar menantikan waktunya. Dia tidak asal menyerang orang Filistin. Apa yang difirmankan Tuhan itu yang dikerjakan oleh Daud. Sehingga kita percaya di ayat yang ke-16-nya di sana dikatakan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Geser. Kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan ini, karena ketaatan Daud akan tuntunan Tuhan, Daud mengalami kemenangan. Oleh sebab itu biarlah setiap kita pagi hari ini kita juga harus bisa memahami cara kerja dan waktu Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pertolongannya tidak pernah terlambat, pertolongannya selalu tepat. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menanti pertolongan Tuhan. Sepertinya waktunya sudah mepet Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal kita mau tetap percaya, kita mau mengerti akan waktu Tuhan. Bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Waktunya selalu yang terbaik, tidak pernah terlambat buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita mulai bimbang, mulai khawatir. Kenapa doa-doa saya sepertinya belum dijawab? Satu hal firman Tuhan boleh datang dalam hidup kita. Mari kita mau bersabar menantikan waktu Tuhan. Karena ketika kita sabar menantikan waktu Tuhan, itu menjadi kunci kita mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kita akan menikmati janji-janji Allah itu digenapi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih firman boleh datang dalam hidup kami, mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh bersabar menantikan waktu-Mu. Sebab kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu-Mu adalah waktu yang selalu tepat, tidak pernah terlambat buat kami. Mungkin ada di antara kami hari-hari ini sedang menunggu janji Allah digenapi. Oleh sebab itu berikan kesabaran kepada setiap kami. Berikan hikmat kepada kami untuk kami dapat menanti waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, seluruh aktivis yang ada, seluruh pengerja bahkan staf gembala yang ada, memberkati setiap kehidupan mereka, berkati gereja lokal kami, berkati gereja-gereja dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan melawat, hadirat-Mu hadir di setiap kami boleh beribadah kepada Engkau. Berkati juga bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami Tuhan boleh dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan buat waktu-Mu yang indah, buat firman-Mu yang datang dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pohon kehidupan bagi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami dan kami mau masuki hari yang baru. Haleluya. Amin.